Ada data yang menarik yang saya temukan terkait dengan bagaimana kita melakukan pengukuran kinerja dosen melalui publikasi ilmiah. Jadi kita akan mengetahui bahwa kualitas kita sebagai dosen itu seberapa besar sih. Mau tahu jawabannya seperti apa? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kali ini saya mau sharing terkait dengan efektivitas pengukuran kinerja dosen lewat melalui publikasi ilmiah. Jadi, saya mendapatkan data yang menarik terkait dengan efektivitas ya, kinerja kita sebagai seorang dosen, di mana menurut Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 20 tahun 2017 itu, dan keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 12 KPT 2021, di mana di situ menyatakan bahwa setiap dosen itu wajib memiliki publikasi ilmiah, baik itu berbentuk buku, berbentuk artikel jurnal, sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing. Nah, di sini datanya yang menarik itu adalah data di mana setiap dosen mulai dari guru besar sampai yang dosen biasa gitu ya, yang belum memiliki jabatan fungsional. Nah, dosen yang sebenarnya yang tidak memenuhi kewajiban publikasi akan terkena sanksi sebenarnya berupa penghentian atau pengurangan tunjangan semacam itu. Nah, oleh karena itu ini berbeda sekali ya dengan negara-negara yang lain. Saya pikir bahwa perekrutan dosen di Indonesia itu adalah salah satu yang paling mudah, yang paling gampang. Kenapa demikian? Karena di dalam aturan itu, artinya kita patut bersyukur ya dengan peraturan yang ada di Indonesia. Artinya begini, di Indonesia itu artinya syarat untuk menjadi dosen itu adalah lulus S2 udah bisa menjadi dosen tuh. Ya, itu. Sampai sekarang pun masih ada, tetapi di beberapa universitas sekarang itu sudah tidak mau menerima yang dosen dari S2, lulusan S2, tetapi harus minimal yang sudah S3 ataupun sederajat, lulusan S3 ataupun sederajat, atau lulusan S2 tetapi dia sudah sekolah S3 gitu. Posisinya semacam itu. Nah, kenapa saya bilang bahwa di Indonesia itu kita patut bersyukur dengan sistem penerimaan dosen yang begitu mudah? Karena kalau di universitas negeri, universitas di luar negeri, itu berbeda sekali. Nah, ketika saya mengutip salah satu tulisan mahasiswa yang ada di Inggris, maupun saya bertanya sama salah satu profesor tempat saya studi saat ini, itu yang kebetulan profesor berasal dari Indonesia, tapi dia mengajarnya di sini. Kalau di Inggris itu menyatakan bahwa untuk menjadi seorang dosen itu pertama kita harus lulus S3 dulu, kemudian kita harus minimal postdoc 2 kali, bukan 2 tahun ya, 2 kali. Postdoc 2 kali, minimal itu, paling minimal. Dan itu yang merupakan orang-orang enggan mau postdoc gitu ya. Nggak tahu sendirilah kalau yang postdoc itu seperti apa. Kemudian setelah postdoc apakah langsung menjadi dosen? Enggak juga. Itu harus diuji coba dulu. Diuji coba mungkin sesuai dengan kontraknya apakah 2 tahun ataupun 3 tahun. Apa tujuannya diuji coba di sini? Diuji coba di sini itu bukan hanya sekedar bahwa Anda bisa mengajar gitu. Enggak. Tetapi yang terpenting itu adalah seberapa banyak publikasi yang Anda hasilkan di situ. Oleh karena itu, gaji dosen di negara-negara yang lain itu tinggi betul ya, tinggi betul, dan karena proses seleksinya juga ketat. Jadi kalau saya kutip dari tulisan mahasiswa yang kuliah di Inggris itu, di situ menyatakan bahwa gaji dosen di Inggris itu per tahun untuk dosen yang baru berkarir sebagai dosen itu ya, itu kurang lebih 800 jutaan per tahun. Itu paling ini ya, yang paling rendahnya itu. Ya, dan mereka semua universitas di sana itu memiliki gaji yang sama. Gitu. Nah, kalau baik itu yang swasta maupun yang negeri ya, yang private maupun yang government university gitu ya, state university. Nah, itu berbeda dengan di Indonesia. Di Indonesia itu jangankan inilah negeri sama swasta itu ya jauh beda sama sekali. Kemudian antara swasta dan swasta juga berbeda jauh. Nah, semacam itu. Nah, ketika saya tanya profesor yang di sini,
itu sama gitu. Jadi setelah lulus S3, di sini itu tidak ada dosen yang dari S2. Setelah lulus S3, dia harus melakukan postdoc dulu itu. Postdoc, cuma di sini minimal postdocnya 1 tahun. 1 kali, bukan 1 tahun. 1 kali. Nah, setelah sudah postdoc, itu diuji coba selama 3 tahun dulu. Nah, dalam 3 tahun itu, dia bisa menghasilkan publikasi sesuai dengan yang disyaratkan oleh universitas tempat dia mengajar di situ. Kalau dia sudah, misalnya yang disyaratkan itu adalah tiap tahun dia harus menghasilkan publikasi 10 misalnya gitu ya. Nah, itu kalau misalnya kurang dari situ, ya udah dia tidak akan diangkat jadi dosen. Gitu. Apakah dia sudah menerima honor? Ya sudah menerima honor. Bayarannya juga gede banget gitu ya. Nah, ketika misalnya dia tidak bisa memenuhi persyaratan semacam itu, ya mungkin dia jalan salah satunya adalah bisa ke kampus yang lain atau postdoc lagi, atau terjun ke dunia industri. Jadi di sini kita tidak kaget kalau dunia industrinya mereka itu ada yang bergelar doktor gitu, ya. Semacam itu. Nah, itu jadi kita yang ada di Indonesia semestinya patut bersyukur karena sistem penerimaan dosennya itu tidak seketat yang ada di luar negeri, ya. Cuma kita masih terkendala di publikasi sama kesejahteraan dosen. Gitu. Nah, apa yang seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwa apa data yang menarik dari yang saya dapatkan di sini. Jadi menurut situs Sains dan Teknologi Index ya, atau yang kita kenal dengan SINTA, Direktorat Pendidikan Tinggi itu terdapat 257.017 dosen di Indonesia ya. Data tersebut ya, di mana sebanyak 69.466 atau 26,72% itu adalah merupakan dosen biasa. Artinya dosen yang belum memiliki jabatan fungsional. Kemudian 71.971 orang atau 28,09% itu adalah dosen yang berstatus asisten ahli. Nah, itu tuh. Kemudian sebanyak 78.107 orang dosen atau 30,49% itu dengan status jabatan fungsional lektor. Dan 30.319 dosen atau 11,83% itu adalah lektor kepala. Dan yang menarik ini, guru besar. Guru besar kita itu ternyata hanya cuma 7.154 atau hanya cuma 2,79% gitu loh. Itu jomplang banget ya. Nah, itu yang harus kita pikirkan secara bersama-sama, bagaimana biar nanti kita itu ya mungkin lebih mudah menjadi guru besar, tetapi kita juga harus tetap memperhatikan ketika menjadi guru besar itu hal-hal apa saja sih yang harus diperhatikan. Nah, itu yang harus diketahui oleh semua dosen. Nah, jika kategori terakhir tidak dihitung ya, di mana jumlah dosen ini akan menjadi sasaran evaluasi kinerja adalah 187.551 orang atau 72,9%. Nah, jika dianggap setiap jurnal terbit 2 kali 1 tahun dan setiap terbitan memuat 10 judul artikel saja dalam 1 tahun, semua jurnal ilmiah di Indonesia itu menerbitkan 154.960 judul artikel. Coba tuh, kalau kita ya masing-masing dosen dengan jumlah 257.017 dosen itu masing-masing membuat 1 judul paper internasional. Wah, banyak banget yang kita hasilkan itu ya. Jadi berdasarkan hitung kasar ini, rata-rata publikasi nasional kita itu hanya cuma 0,6 judul artikel per dosen per tahun. Ya Allah, Akbar, kecil banget ya. Artinya setiap tahun hanya ada 6 dari 10 dosen yang memiliki publikasi jurnal. Proporsi ini belum mencapai batas rasional minimum, yaitu 1 dosen 1 publikasi per tahun. Nah,
Di pangkalan data yang menunjukkan saat ini ada 100.000 judul artikel di Indonesia pada jurnal internasional bereputasi yang merupakan kinerja wajib bagi guru besar. Itu merupakan kinerja bagi guru besar di Indonesia. Namun 100.000 judul artikel ini tidak semuanya ditulis oleh guru besar. Ya, artinya ya tahu sendirilah ya, kebanyakan adalah nebeng nama ya. Tapi kita tetap harus positive thinking karena guru-guru besar di Indonesia itu juga punya student-student yang dari S2 maupun S3 ya. Yang dimaksud di sini itu kalau seandainya mereka juga itu punya tulisan sendiri gitu ya. Artinya mereka sendiri yang menulis berdasarkan hasil risetnya gitu. Jadi sebagian justru itu ditulis oleh dosen-dosen muda. Ini data loh ya, bukan asal-asalan saya ini. Dosen-dosen yang menjadi guru besar sebelum diberlakukannya pedoman operasional penilaian angka kredit tahun 2014 itu cenderung tidak memiliki publikasi jurnal internasional. Berarti profesor-profesor yang sebelumnya tahun 2014 itu ya lebih gampang kali ya masuk ke profesornya. Ya kenapa demikian? Karena mereka hanya cuma jurnal nasional saja, udah. Apalagi waktu itu belum ada jurnal nasional terakreditasi gitu. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Kalau jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih, sampai ketemu pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.